wabarakatuh. Apa kabar, Bu? Nah, Bu, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa modul, salah satunya modul ekonomi, ya kan, Bu, dan juga kesehatan dan gizi. Nah, kali ini, Bu, kita memasuki modul perlindungan anak. Kita masuk pada pembahasan pengertian anak dan hak anak atau klaster hak anak. Nah, oke, Bu, pengertian anak. Nah, ini terdapat di flipchart 2 sesi 11. Nah, di sini Iya, Pak. dijelaskan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Nah, ini menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Bu, terima kasih. Nah, jadi ini sangat berkaitan erat. Nah, anak-anak adalah laki-laki atau perempuan, ya kan, yang belum berusia 18 tahun, yang masih sekolah, ya kan, Bu, atau yang belum menikah. Nah, jadi ini harus ada beberapa hak-hak anak. Nah, sedangkan pengertian hak anak itu adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang sifatnya ini tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Nah, seolah-olah merupakan suatu holy area. Nah, ini pengertian hak anak menurut Umar Seno Aji. Nah, ini bisa kita bahas, Bu, hak tentang hak anak tadi. Hak anak ini dapat diartikan sebagai hak melekat atau hak asasi pada diri anak. Kemudian pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada hak ada sejak dilahirkan, bahkan saat di dalam kandungan. Kemudian kewajiban orang tua untuk memenuhi hak tersebut. Jika tidak dipenuhi, maka pelanggaran hak. Jika orang tua tidak memenuhi, melanggar undang-undang perlindungan anak. Dan yang terakhir, jika orang tua tidak mampu, negara ini bisa mengambil alih. Nah, itu dia, Bu, tadi hak-hak anak. Kemudian hak anak ini adalah apa, Bu? Adalah semua kebutuhan dasar anak yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi agar kesejahteraan dan jiwa anak terjamin, yang dilindungi oleh undang-undang. Dalam kartu hak hak anak dikelompokkan menjadi hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi. Nah, jadi, Bu, apa-apa saja tadi hak anak Ibu sudah tahu? Oh, belum ya. Nah, jadi nanti kita akan membahas tentang hak anak tersebut. Nah, jadi yang saya bilang tadi, 4 kelompok hak anak tadi, yaitu yang pertama hak hidup. Hak hidup ini adalah hak atas hidup dan kebutuhan dasar untuk keberlangsungan hidup, mendapatkan ASI eksklusif, imunisasi, makanan bergizi, perawatan kesehatan, tempat tinggal yang layak. Nah, ini hak untuk hidup. Kemudian hak tumbuh kembang. Nah, hak tumbuh kembang ini, Bu, hak untuk mengembangkan potensi secara penuh, mendapatkan pendidikan, termasuk pendidikan usia dini, kasih sayang, motivasi, rekreasi,
dengan kegiatan untuk mengembangkan minat dan keterampilan. Kemudian hak perlindungan. Nah, ini hak perlindungan apa aja? Perlindungan anak untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi. Jadi anak itu tidak dilakukan kasar, tidak dihukum secara fisik dan verbal, tidak digunakan untuk kepentingan seksual dan ekonomi. Dan jika tidak dipenuhi, maka ini akan melanggar hak-hak anak. Kemudian yang terakhir, hak partisipasi. Hak partisipasi ini artinya memberikan kesempatan pada anak untuk terlibat dalam hal-hal yang mempengaruhi hidup sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan anak. Seperti meminta pendapat anak dalam mengambil keputusan, misalnya sekolah, makanan, pola asuh, pakaian, hobi ataupun minat. Nah, itu adalah 4 kelompok hak anak menurut klaster hak anak. Nah, kemudian Bu, kita bisa melihat ada flip chart nomor 3. Nah, di sini seperti yang kita jelaskan tadi, yang pertama klaster 1 hak sipil dan kebebasan, klaster 2 lingkungan, keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster 3 kesehatan dan kesejahteraan dasar, klaster 4 pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya, klaster 5 langkah-langkah perlindungan khusus. Nah, itu adalah klaster 5 klaster hak anak. Kemudian Bu, 5 klaster hak anak ini juga Bu terdapat pada buku pintar halaman 7 dan halaman 8 seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu hak hidup, hak tumbuh kembang, hak untuk dilindungi, hak untuk berpartisipasi. Nah, jadi Bu, jadi pesan kuncinya ini apa Bu? Hak anak ini Bu harus dipenuhi oleh orang tua. Nah, seperti apa? Seperti bermain, berkreasi, berpartisipasi, berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan orang tua bila terpisah, bebas beribadah sesuai agamanya, bebas berkumpul, bebas berserikat, hidup dengan orang tua, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Nah, ini termasuk juga berhak mendapatkan nama, identitas, kewarganegaraan, pendidikan, informasi, standar paling tinggi dalam kesehatan dan juga standar hidup yang layak. Nah, terkait dengan perlindungan Bu, yaitu pribadi, kemudian dari tindakan penangkapan sewenang-wenang, terhindar dari perampasan, kebebasan, kemudian dari perlakuan kejam, hukum dan perlakuan tidak manusiawi, dari siksaan fisik dan non fisik, dari penculikan, penjualan, perdagangan atau trafficking, kemudian dari eksploitasi seksual dan kegunaan seksual, dari eksploitasi penyalahgunaan obat-obat, dari eksploitasi sebagai pekerja anak, dan eksploitasi sebagai kelompok minoritas atau kelompok adat terkecil, dan dari pemandangan atau keadaan yang menurut sifatnya yang belum layak untuk dilihat anak. Kemudian ada beberapa sifat khusus. Yang pertama dalam situasi genting, kemudian sebagai pengungsi atau jika mengalami konflik hukum, dan dalam konflik bersenjata atau konflik sosial. Nah, sudah dijelaskan ini, sudah dijelaskan pengertian anak dan hak-hak anak, dan disebutkan juga 31 hak anak tadi. Nah, jadi Bu, jadi setelah saya menjelaskan tentang pengertian anak dan hak-hak anak, jadi kita sebagai orang tua harus mengerti apakah hak anak itu sudah terpenuhi dalam keluarga. Kemudian juga sampaikan kepada pasangan, yaitu suami ataupun istri, jika hak-hak anak ini harus dipenuhi. Jika tidak maka melanggar undang-undang. Jadi Bu, terima kasih atas kehadiran Ibu hari ini. Kita telah membahas tentang modul perlindungan anak, yaitu langkah kedua pengertian anak dan hak-hak anak. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Ibu sekalian.
Saya akhiri pertemuan ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.